Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 3 November tahun 2025 ya, saya kembali lagi hadir dari Ibu Kota Nusantara ya. Diarana kembali lagi hadir nih dari Ibu Kota Nusantara. Saya ingatkan buat kalian yang tidak suka dengan ocehan saya, silakan skip ya video ini, karena ke depan ya itu ocehan-ocehan saya akan selalu muncul di setiap video gitu ya. Buat kalian yang tidak suka, skip aja videonya ya. Dan buat yang lagi ya, yang masih menyaksikan bagaimana perkembangan IKN, terima kasih banyak. Kita sama-sama doakan bagaimana ya perkembangan di IKN berjalan lancar. Setuju? Yuk kita mulai ya. Nah, kali ini saya ngajak teman-teman semua ke kawasan Sub BP1B ya, pembangunan jalan ya. Jalan yang berada di Sub BP1B. Nah, informasi yang saya dapatkan, progres jalan ini ya rata-rata itu sudah mencapai 50% loh. Luar biasa kan? Di tengah ini ya, sekarang sudah mulai musim penghujan. Dan informasi yang saya dapat juga ya, kalau pengerjaan di kawasan ini tuh ada yang bekerja 3 shift. Yang tadinya hanya 2 shift ditambah menjadi 3 shift informasinya. Jadi kita doakan aja ya, semoga semua lancar ya, para pekerja yang bekerja dilancarkan pekerjaannya dan dilancarkan juga rezekinya, amin. Nah, ini saya akan coba ke arah KIPP dulu ya, ke arah hunian ASN 1 sama Pasar Nusantara sama sekolah. Biasanya teman-teman ingin melihat juga ya ke bagian sekolah. Dan informasi juga yang terbaru, informasinya dalam waktu dekat itu akan didatangkan ya pengajar ya, sekitar lebih dari 100 lebih ya yang akan datang ke IKN. Itu saya ada baca berita. Nah, kita doakan aja ya, nanti kalau seumpama di November ini kan juga informasinya akan berdatangan lagi ya, kayak ASN dan lain-lain. Dan di bulan ini ya, di bulan Maret ya tahun depan itu mulai ya, informasinya saya dengar mulai lagi pembangunan besar-besaran. Nah kan, keren kan Ibu Kota Nusantara. Jadi kita doakan aja, kita sabar aja ya, melihat progresnya hari demi hari ya, bagaimana perkembangan yang terjadi di kawasan ini. Jadi sabar nih buat kalian yang ingin langsung bim salah bim, kan nggak bisa ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan kita sama-sama doakan aja ya yang terbaik. Dan kalaupun toh memang ada masukan ya, kita juga harus terima teman-teman ya. Kalau memang ada masukan, jangan kita langsung menganggap masukan itu sebagai kebencian. Enggak, intinya masukan itu sebagai apa ya, notifikasi supaya IKN ini benar-benar berjalan dengan semestinya. Setuju kan kalau IKN ini menjadi ibu kota peradaban baru Indonesia? Mana nih yang setuju? Komen dong ya. Nah, kalau kalian setuju, mari sama-sama kita maklumi ya, kalau seumpama ada hal-hal yang mungkin berita-berita di luar sana tentang IKN, ya anggap aja ini sebagai apa ya, perjalanan Ibu Kota Nusantara. Kan tidak selalu mulus, pasti ada aja kan hal-hal yang kiranya tidak sesuai dengan hati kita, tapi itu proses kan gitu. Nah, di depan kita teman-teman semua itu adalah sekolah SD dan SMP yang berada di sekitar kawasan hunian ASN 1 dan juga hunian ASN 4. Sedangkan di depan kita itu adalah Pasar Nusantara yang kalau kita lihat itu nampaknya udah selesai ya, udah mulai siap nih ya untuk meramaikan kawasan inti Nusantara. Apalagi kalau nanti udah aktif ya di kawasan ini, kita bisa bayangkan ya, di pasar ini ada pedagang, pembeli, bahkan mungkin saya juga akan lebih sering nih ya untuk melihat bagaimana tampilan pedagang Pasar Nusantara, pedagang ikan, sayur, buah dan lain-lain ya kan. Jadi tidak sabar ya, saya ingin melihat bagaimana kawasan ini perlahan mulai tumbuh ya, perlahan mulai tumbuh dan perlahan mulai memperlihatkan nih bagaimana sih aktivitas kota Nusantara yang dikatakan kemarin apa? Ya, terancam sebagai kota hantu katanya. Oke, kita lanjut lagi melihat ke arah jalan yang lagi dibangun. Kenapa kita bilang jalan ini penting ya? Karena penting banget ya, jalan ini menjadi vital di daerah Nusantara. Bayangin aja kalau nggak ada jalan, gimana dong ya? Masa kemana-mana pakai drone kan, enggak kan? Kalau ada jalan kan enak nih, mulus, jalan lancar, lurus. Ini juga kan menjadi
salah satu jalur utama ya dari arah KIPP menuju ke arah Bandara Nusantara. Selain dari arah ini ya, dari arah jalan bebas hambatan kan. Nah nantinya kalau kalian seumpama sudah selesai ini jalan, berarti dari KIPP ke bandara bisa lewat jalur ini nih ya. Pada jalur ini ya, melihat kawasan pendidikan ya, olahraga ya tentunya, terus juga edukasi ya, dan juga perbankan. Ini ada di sini semua ngumpul di SUPP 1B. Dan informasi kemarin kan juga kita sesuai yang kita dapat ya, kalau jalan ini progresnya rata-rata itu sudah mencapai 50%. Keren kan? Dan itu tadi ya, kalau sekarang kan udah masuk musim penghujan ya, musim penghujan. Jadi ada beberapa paket pekerjaan itu bekerjanya 3 shift yang saya dapat info ya. Nah itu salah satu upaya ya untuk mempercepat ya, dan juga memperlancar ya pekerjaan yang ada di IKN, ya kan? Karena kan kalau cuma 2 shift nih atau 1 shift pada saat hujan ya, yang harusnya mungkin shift ketiga bisa kerja tapi nggak jadi kerja, atau mungkin sebaliknya gitu. Gimana menurut kalian? Nah ini dia ya tampilan terbaru jalan bebas hambatan, jalan bebas hambatan lagi, jalan SUPP 1B ya. Saya nggak kurang tahu ini nanti jalan apa namanya, cuman sekarang saya sebut jalan SUPP 1B aja ya, karena belum ada nama resmi ini. Ada sih namanya, cuman pakai bahasa Inggris, saya kurang bisa membaca bahasa Inggris gitu teman-teman ya. Kita utamakan bahasa Indonesia ya, sesuai dengan semangat kita bersama, utamakan bahasa Indonesia dan lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing gitu ya. Tuh kan saya promo lagi bahasa Indonesia ya. Oke teman-teman semua, ini di depan kita ya, itu sudah dicor nampaknya untuk di dekat kampus Gunadarma ya. Kampus Gunadarma salah satu kampus yang pertama ya yang dibangun di kawasan ini. Nah ini dia ya tampilan jalan ya, jalan yang sudah dicor, kanan kirinya juga sudah mulai dilapisin sama geomet ya, yang hijau-hijau itu untuk menumbuhkan ini ya tanaman ya, tanaman yang ada di lereng-lereng yang dilapisi sama beton ini. Nantinya beton itu nampaknya tertutup sama ini ya, sama rumput atau tanaman-tanaman. Mungkin kalau kalian ingin lihat contohnya itu di Taman Kusuma Bangsa ya, itu di lerengnya kan juga sama, dulunya adalah beton, sekarang itu sudah tanaman. Nah ini dia teman-teman semua ya, gedung kampus Gunadarma yang ada di IKN sebelah kiri kita. Nah, kita akan lanjut ke arah Simpang 3. Di depan kan ada Simpang 3, teman-teman. Itu Simpang 3 itu mengarah ke arah training center ya, training center PSSI. Nah, ya buat teman-teman nih kemarin pada nanya, "Bang, kapan sih digunainnya training center itu?" Nah, kalau digunainnya setahu saya sudah pernah ya digunain, bukan untuk kayak dari ini ya, dari timnas bukan, cuman digunain sama OIKN kan udah pernah juga di situ. Bahkan juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga kan di kawasan itu, sempat digunakan. Nah ini untuk saat ini nih teman-teman ya, jalur ke arah training center PSSI atau pusat pelatihan ya yang ada di Ibu Kota Nusantara. Ini juga nampaknya udah mulai dicor juga nih akses ke sini. Tinggal pembangunan ini ya di sana tuh, jembatan tuh yang dekat dengan Rumah Sakit Mayapada ya. Ini kan juga dekat dengan Rumah Sakit Mayapada, dan sebelahnya Rumah Sakit Mayapada itu ada bangunan ini ya, olahraga. Nah, coba akan saya ke sana ya, biar kita lihat. Teman-teman kan ingin melihat nih bagaimana sih keadaan terbarunya kalau dari arah jalan yang lagi dibangun sampai ke arah Mayapada Training Center sampai ke tempat Wanagama Nusantara kan. Nah ini ya tampilannya. Sementara ini memang kalau kita lihat ya masih didominasi sama pohon-pohon eukaliptus, yaitu pohon industri ya yang sudah ada sejak lama ya. Sebelum IKN ini dibangun juga ini kawasan ini memang pohon industri teman-teman. Nah ini kan rencananya yang saya dapat info di awal kan dulu rencananya perlahan akan diganti ya dari pohon-pohon eukaliptus ini ke pohon-pohon yang endemik. Nah untuk mekanismenya kita tunggu aja ya bagaimana nanti mekanisme peralihannya untuk kayu-kayu ini ya, pohon-pohon kayu ini, pohon-pohon eukaliptus maksudnya. Nah di depan kita ya teman-teman semua itu kan pembangunan ini ya, gedung olahraga ya. Nah tidak jauh dari training center PSSI tadi itu ada pembangunan ini nih teman-teman ya, dekat banget sama Wanagama Nusantara.
Nah, dari sini juga ya teman-teman semua, kalau ke arah KIPP itu sekitar 10 menit udah sampai. Itu apalagi nanti kalau sudah di ini ya di aspal. Nah, jadi nggak terlalu jauh gitu teman-teman. Nah, ini saya coba akan putarin dulu ya pembangunan gedung pusat olahraga yang tidak jauh dari training center tadi. Dan kalau kita lihat ini juga kawasan ini dikelilingi sama embung ya tuh ya, air itu kolam buatan atau danau buatan. Nah, jadi dikelilingin tuh ya danau-danau buatan. Dan di depannya itu ada jalur pipa teman-teman ya tuh biru. Itu jalur pipa dari arah Bendungan Sepaku Semoy sama Intek ya, Intek Sepaku. Tuh, ini di bawah kita itu jalur pipa teman-teman, udah sampai sini. Oke, kita lanjut lagi ya ke arah jalan ya. Ke arah jalan yang seperti biasa kita akan melihat ke arah jalan yang sub BP1B. Mungkin nanti kita akan coba mengelilingi ya untuk lebih jelasnya. Dan sementara saya akan coba lihatkan ke arah ini dulu ya, ke arah training center PSSI biar teman-teman bisa melihat bagaimana sih yang digadang-gadang nanti kan akan ada 8 lapangan sepak bola kan. Nah, saat ini kan kalau kita lihat baru ada 3 ya, 2 yang besar, 1 yang kecil. Ya, pokoknya kita doakan aja semoga ya progresnya lancar dan semua niat baik diberikan kelancaran. Itu sih yang harapan kita bersama. Ya kan? Kenapa kalau memang niat baik kenapa harus kita tidak dukung? Setuju nggak? Oke teman-teman semua, ini dia ya pantauan kita terbaru di kawasan sub BP1B. Terima kasih buat semuanya yang setia, yang selalu mendoakan, yang selalu memaklumi ya, dan selalu menerima kalau ada masukan ya. Saya Dian Rana, saya pamit undur diri di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.